video ini merupakan video bagian kedua dari trip report saya mencoba armada baru PO Harapan Jaya Avante H9 Priority yang memiliki kelas tertinggi alias paling mewah, yaitu suite kelas sleeper. Ini merupakan perjalanan dari Blitar menuju Jakarta. Nah, bagi kalian yang belum nonton video bagian pertamanya, saya sarankan untuk dapat menontonnya terlebih dahulu ya, karena di video bagian pertama ada banyak informasi penting mengenai perjalanan saya kali ini, termasuk review kemewahan interior dan teknologi canggih mirror cam atau spion kamera yang digunakan pada bus ini. Link video bagian pertama bisa kalian klik di pojok kanan atas atau juga ada pada kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman, ini drivernya Harapan Jaya Avante H9. Pak siapa ini? Pak, oke Pak. Nah, ini pertama aku mau tanya nih Pak, tentang teknologi spion kamera atau mirror cam. Nah, ini menurut Bapak nih kelebihannya apa sih enaknya pakai spion kamera? Kelebihannya kalau siang hari mas memang dia ada lain, Beda ya? terang ya. Terang. Nah, tapi kalau Malam? memang semua itu ada Plus minusnya. harus ya. Kalau malam ya tahu sendiri nanti yang biasanya langsung cahaya. Cahaya tuh apa? Ulap gitu ya? Buat kita pemandangannya Nggak terlalu jelas gitu ya. Oke lah. Apa namanya? Untuk apa? Kalau spion kamera ini kan juga ada spion biasa Pak ya, untuk jaga-jaga ya. Nah, itu membuat tambahan saja mas. Tambahan ya. Ya kita kan mengutamakan Keselamatan, benar. Oke. Nah, ini aku tadi sempat ngobrol sama Bapak ini. Nah, Bapak tuh dulu mengawali di Harapan Jaya jadi kondektur Pak ya. Dulu banget ya. Jadi kondektur sampai sekarang bisa membawa bis mewah ini loh. Itu udah berapa tahun Pak di Harapan Jaya Pak? Kalau yang sekarang saya sudah 14 tahun. 14 tahun di Harapan Jaya ya. Dulu waktu kondektur saya sekitar 4 tahunan, 5 tahun lah. Oke. Jadi benar-benar merintis Pak ya. Ya. Dari kondektur bawa bumelan sampai sekarang dipercaya perusahaan bawa bis berangkat dari Bomber ke Patas langsung ke Pusmalem ya, dipercaya Scania Pak ya, semua enak ya. Nah, apa untuk rute Avante H9 Priority ini dari Tulungagung Pak ya? Ya, Tulungagung ke Jakarta, Bitung. Langsung terakhir di Bitung Tangerang. Nah, kalau dari timur Pak, ini titik pengambilannya kan dari tadi Blitar, aku naik shuttle terus Tulungagung, terus di Kediri Pak ya, terus Nganjuk, habis gitu Ngawi lewat bawah ya, berarti belum masuk tol ya. Kita kalau masalah lewatnya belum tentu. Maksudnya begini, tiap agen yang mau menambah kita harus wajib memang turun. Tapi setidaknya nanti kalau agen seperti yang bawah itu udah menaikkan ya kita langsung tol. Itu tergantung sikon lah ya istilahnya seperti itu. Kalau Madiun Pak, misalnya ada penumpang dari Madiun, Maspati, bisa ya kayak ini ya? Nah, nanti masuk tol lagi. Maksimal sampai Ngawi ya? Ngawi terakhir memang. Solo udah ada? Sudah. Jatah ini memang terakhir Ngawi Jakarta tol. Berarti teman-teman kalau mau naik ini dari Madiun, Maspati ya bisa. Ngawi, pokoknya batas terakhir Ngawi. Kalau Ngawi mungkin gini ya, Duta ya, cuma makan Duta. Jadi ini rencana perjalanan nanti mampir ke Duta 2 ya, proses makan. Duta 3 yang baru Pak ya? Yang baru itu ya. Terus langsung tol, keluar lagi di langsung ke tol Weri untuk cek penumpang kontrol, habis itu masuk tol lagi langsung Jakarta. Bekasi. Kira-kira sampai daerah Grogol jam berapa Pak biasanya? Yang biasanya Grogol saya kalau kemarin setengah 4 pagi. Setengah 4 Grogol. Berarti kalau Bitung jam setengah 5. Setengah 5-an ya. Setengah 5 kadang jam 4. Berarti belum terbit matahari udah sampai ya. Itu yang atur yang Pol.
jalanan pilek. Awet bisa nih Pak ya? Rata kayaknya. Iya rata. Mendung. Sana terang. Timur. Teman-teman, kondisi spionnya mirror cam kalau pas hujan ya, dia udah bisa airnya nih. Nah ini, tapi masih visibilitasnya masih oke. Sebelah satunya berapa kan? Nah oke teman-teman, ini sekarang jam 4:30, kita sudah ada di tol Madiun. Jadi tadi masuk di tol Nganjuk, nanti rencananya keluar lagi di tol Madiun untuk ambil penumpang di daerah Madiun. Jadi sepanjang jalur Nganjuk Madiun nggak ada penumpang, jadi dia masuk tol. Tapi kalau ada penumpang lewat jalur bawah. Jadi armada ini, armada Sweet Class Harapan Jaya ini tetap bisa ngambil penumpang mulai dari tadi Tulungagung, Kediri, lalu Nganjuk, dia terus di sepanjang Madiun, terus Maspati, dan terakhir di Ngawi. Jadi titik pengambilan penumpang terakhir di Ngawi. Setelah itu langsung full tol gitu. Nah oke, tadi kan aku udah bincang-bincang ya sama drivernya, udah cerita-cerita bagaimana armada ini. Nah aku bisa ngambil kesimpulan ya, kalau memang spion kamera atau mirror cam ini memang benar-benar teknologi yang oke lah ya, oke. Dan baru pertama kali diterapkan di bis Indonesia pada armada Harapan Jaya Avante H9 ini. Ada lagi di armada Harapan Jaya yang satunya yang Avante D1 gitu ya. Jadi baru dua jenis, di Avante H9 Priority sama di Avante D1 yang UHD lah istilahnya ya, yang ultra high deck gitu. Nah spion mirror cam ini sangat membantu driver untuk apa istilahnya, menolong untuk titik, kan kalau bisnya ada titik-titik blind spot ya, namanya blind spot, atau titik-titik yang tidak bisa dilihat oleh driver. Nah dengan adanya mirror cam ini bisa ketolong gitu loh. Jadi titik-titik blind spotnya ini bahkan ditolong dengan kamera model CCTV itu, atau kamera 360 ya, 360 derajat itu. Nah itu aspek keselamatan, jadi benar-benar aspek keselamatannya nomor satu, lebih aman gitu ya kalau menggunakan kamera model CCTV atau blind spot. Lalu juga mengurangi mengurangi itu loh, kalau pakai kamera model biasa, kamera model konvensional itu kan harus ada haluannya ya, apalagi yang spion tanduk gitu ya, itu kalau nggak hati-hati kan bisa nyeruduk spionnya. Nah kalau dengan adanya kamera model gini kan lebih gampang untuk bermanuver lah drivernya, seperti itu. Lalu untuk efisiensi bahan bakar juga ngaruh teman-teman. Dengan adanya kamera blind spot atau kamera model CCTV atau kamera mirror cam ini akan memperlancar laju angin gitu ya, terutama di jalan tol. Jadi untuk sirkulasi angin lebih baik, sehingga bisa hemat bahan bakar, walaupun hematnya mungkin cuma sekitar 1,5% lah ya kalau aku baca-baca itu. Tapi itu lumayan lah kalau di jalan, buat jalan PP sebulan atau setahun 2 tahun kan 1,5% bahan bakar tuh berapa hematnya, sudah dikalkulasi, udah hemat banget gitu. Nah terus ini aku baru nyobain ya, duduk di sleepernya. Tadi di awal berangkat kan duduk sebentar di sini, langsung aku ke bawah ya untuk sibuk review. Nah ini benar-benar aku sekarang menikmati duduk di sleeper seatku yang 1A yang di atas. Nah ini secara keseluruhan ini cukup nyaman ya, sleepernya tentrem. Ini pertama, sleepernya tentrem pertama. Jadi tren sleeper ini kan akhir-akhir ini benar-benar lagi ngehits lah di dunia bis Indonesia, mulai dari karoseri Laksana yang pertama kali mengeluarkan Sweet Class-nya SR2 Sweet Class, lalu disusul dengan karoseri Adiputro dengan namanya Dream Coach. Nah sedangkan ini karoseri ketiga yang membuat
suite class, yaitu tentrem, dengan meluncurkan Avante H9 Priority namanya. Nah, ada perbedaan yang cukup mencolok ya dibanding dengan armada-armada suite class yang lain. Nah, ini armadanya suite class tentrem ini model suite classnya tuh agak beda. Gimana ya, ini bener-bener memang ininya memang oke lah ya, oke dalam arti privasi penumpangnya ini memang benar-benar privacy lah itu. Tapi kalau ini suite classnya cenderung sempit menurut saya ya. Ini cenderung sempit, jadi cuma segini tok. Nah, ini cenderung segini tok, ini sudah bukan kasur. Yang sebelah sini bukan kasur, jadi hanya kulit sintetis biasa. Kalau kasurnya di sini tok, jadi cukup sempit. Lalu untuk kakinya itu menjorok ke dalam gitu loh. Jadi menjorok ke dalam dan agak mepet ke samping gitu loh. Jadi nggak bisa lurus, kaki kita nggak bisa lurus, agak miring gitu ya. Jadi posisi tidur kita harus agak miring kakinya, nggak bisa miring ke kiri, miring ke kanan nggak bisa. Jadi harus miring. Kalau di sebelah sisi duduk di sebelah sisi kiri ini, miringnya kakinya ke kiri gitu. Jadi nggak bisa geser-geser kakinya, cenderung sempit gitu loh. Tapi untuk rebahannya aku akui ini enak. Coba kita rebahin ya. Nah, ini tombolnya di sebelah sini, kita rebahin. Nah, ini rebahannya bisa maksimal. Jadi benar-benar seperti kasur gitu teman-teman ya. Jadi seperti kasur, rebahannya maksimal banget. Jadi aku positifnya di situ, rebahannya maksimal. Kalau di suite class yang lain sepertinya nggak semaksimal itu ya. Itu kalau agak salah ya, kalau menurut pendapatku gitu. Lalu untuk masalah sasis ini enak banget karena dia menggunakan sasisnya Scania K360iB dengan fitur keselamatan yang oke banget ya. Udah tahu sendiri kan Scania itu seperti apa, suspensinya empuk, tenaganya oke. Nah itu, dan ada beberapa catatan unik nih dari Avante H9 Priority-nya Harapan Jaya ini bis unik. Catatan yang pertama uniknya karena apa? Karena dia satu-satunya di Jawa yang suite classnya menggunakan chassis premium, yaitu Scania K360, dan bisa dibilang pertama kali chassis Scania dipasang body suite class itu. Kalau di karoseri lain atau di armada bis lain, suite classnya menggunakan Mercedes-Benz 1626 atau Hino RN, Hino RK, Hino RN ya. Nah, tapi sebetulnya ada di luar pulau, di Sulawesi, yang menggunakan chassis premium juga, tapi bukan Scania, Mercedes-Benz OH 1836 itu PO Lita & Co, itu menggunakan SR2 suite classnya Laksana. Tapi kalau Scania baru di Harapan Jaya yang Avante H9 ini keren banget jadinya. Nah, lalu ini armada suite class ini Avante H9 Priority ini baru terbatas teman-teman ya. Jadi baru ada di 2 PO yang menggunakan ini, yaitu PO Harapan Jaya dengan armadanya cuma satu ini. Suite class Priority-nya cuma satu. Semoga ke depan nambah ya. Dan di armadanya PO Saltika. Jadi PO Saltika juga punya armada suite class H7, tapi itu beda ketinggian ya, 3,7 meter. Kalau ini H9 3,9 meter karena PO Saltika menggunakan kalau nggak salah chassisnya Hino ya. Nah, sedangkan yang di mana di Tentrem, yang di Harapan Jaya itu menggunakan chassis Scania, sehingga bisa dipasang bodi yang lebih tinggi karena mumpuni untuk menopang berat 3,9 meter gitu. Oke. Ini aku bentar lagi mau tunjukin kalian fasilitas apa aja sih yang ada kita dapatkan di armada suite class Harapan Jaya ini. Nah, di depan kita juga disediakan VOD teman-teman ya. Ini audio video on demand. Jadi di bis ini nggak ada TV yang besar itu di tengah, nggak ada, karena masing-masing penumpang sudah disediakan VOD atau semacam ini. Nah, ini bisa digunakan untuk nonton film, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Tapi ini kok bahasa Thailand ini. Nah, ini ada untuk mendengar musik atau mendengarkan nonton film juga bisa. Tapi lebih enaknya sih kalian bawa flash disk ya dari rumah. Jadi kalau bawa flash disk dari rumah, ini kalian bisa tancepin flash disk sini, nanti bisa nonton film yang sudah kalian persiapkan dari rumah, seperti itu.
ini juga bahasa Thailand nggak ngerti aku. Pokoknya gitulah, bisa digunakan untuk nonton film dan lain sebagainya. Ini juga pengaturan cahayanya, keterangan cahaya dan lain sebagainya, volume, ada powernya juga dan lain sebagainya. Teman-teman yang aku bilang tadi, jadi kakinya nih kita harus mepet ke arah sini. Jadi ini pun juga nggak space-nya nggak lebar ya, jadi sempit. Jadi aku mau kalau capek ngadep sini, ya kakiku mau ke situ nggak bisa, nggak mau ke arah situ, jadi harus nggak ke arah sini tuh misalnya. Lalu untuk loverasinya di sini ada lampu baca. Lampu bacanya sengaja aku hidupin ya supaya reviewnya jelas juga. Lalu di sini juga ada port USB-nya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas bisa di sini nih. Ada 2 port USB. Kalau di sini loverasinya ada 2 di depan sini. Di bagian belakang sini juga ada lampu baca. Lampu bacanya juga 2, sama ada loverasi juga. Tapi di bagian belakang sini tidak ada colokan USB-nya. Jadi colokan USB-nya ada di 2 sini sama di sini juga. Bisa kalian gunakan untuk cas handphone. Lalu di samping sini juga ada tempat untuk naruh ya teman-teman, naruh HP, naruh apa. Jadi di sini juga ada colokan USB teman-teman ya. Jadi colokan USB-nya total ada 5 gitu. Nah di sini kalau colokan USB-nya ngecas di sini enak nih, HP-nya taruh sini. Jadi HP-nya nggak jatuh gitu. Di sini juga ada cup holder untuk naruh minum. Dan kursinya rebahannya sampai seperti ini teman-teman, jadi enak banget ya, benar-benar seperti kasur berjalan. Tapi nggak enaknya juga di sini dia ada lekuannya teman-teman, jadi nggak full gini ya, jadi kepotong gini. Makanya dia aku bilang agak sempit gitu, karena masih kepotong di sini, masih kepotong lekuan. Di kaki juga harus kakinya sempit juga, jadi agak riwah gitulah. Ini juga di sebelah sini juga ada tirainya untuk privacy. Nah di sebelah sini juga ada tirai nih. Nah di sebelah sini juga ada tirainya untuk privasinya sini. Oke, bisa ditutup juga. Nah kalau ditutup seperti ini. Dulu. Nah enak kan? Jadi benar-benar privasinya terjaga banget ya, nggak kelihatan sama sekali sama orang luar. Jadi kalau mau tidur itu benar-benar nyaman banget. Ini sekarang jam 4:30 lebih 15 menit, jam 4.45 kita masuk ke terminal Madiun. Nanti ambil penumpang dulu di Madiun, setelah itu kita langsung just masuk tol lagi. Ini terminal Madiun juga lagi direnov. Ini kayaknya mau dibikin bangunan baru untuk terminal Madiun deh. Soalnya ada seng proyeknya ini. Ya kita tunggu saja, semoga terminal Madiun ini bisa menjadi terminal bagus. Kayak yang di Nganjuk itu udah bagus. Nah ini sekitar keberangkatan bis-bis ke Solo, Jogja, ke Surabaya, bis kelas ekonomi, Patas, Mira, Sugeng Rahayu dan lain sebagainya. Itu di sana ruang tunggu penumpangnya. Nah ini ada restu, tujuannya ke Surabaya. Itu ada Sugeng Rahayu juga. Ini ada STJ Dalilah, Tronton, Scania K410. Oke, kita ngambil penumpang dulu di terminal Madiun. Hujannya awet ya dari tadi, gak berhenti. Nah lalu kalian pasti penasaran dong, dengan harga 520.000 dari Blitar atau Tulungagung ke Jakarta, kita mendapatkan fasilitas apa aja sih selain fasilitas kelas tidur ini. Nah
PO Harapan Jaya juga memberikan beberapa fasilitas ya sepanjang perjalanan. Salah satunya tadi yang diberikan yaitu sendal. Itu sendal kita diberikan dan boleh dibawa pulang. Jadi ada oleh-oleh sendal jepit. Itu sendal jepitnya khusus banget, hanya dimiliki oleh PO Harapan Jaya karena tadi ada stikernya Harapan Jaya ya. Jadi dipesan khusus untuk PO Harapan Jaya. Kemudian ada fasilitas tadi diberi air mineral ini teman-teman. Ada air mineral Aqua 600 ml. Lalu juga ada tisu, lalu juga ada ini. Nah ini cup isinya apa? Isinya ada ini, ada gula, ada teh, juga ada kopi. Nah jadi kita bisa membuat menggunakan fasilitas ini sepanjang perjalanan karena di belakang itu ada namanya dispenser air panas. Jadi kita bisa membuat kopi, teh sepanjang perjalanan. Lalu tadi ada tambahan juga edisi khusus ini, dapat tas ini, souvenir tas kecil ini. Karena kayaknya edisi khusus ya, karena bisnya baru launching. Jadi ada souvenir dari PO Harapan Jaya bekerja sama dengan Karoseri Tentrem gitu ya. Nah untuk tiketnya teman-teman, tiketnya tadi disampul seperti ini. Tiketnya sampulnya apa? Amplop gini. Tapi untuk tiketnya itu selembaran doang gitu ya teman-teman. Nah ini tiketnya selembaran aja. Ini di belakangnya ini ada ini. Oke, ada ini kupon snack dan kupon makan gitu ya. Nah selain snack dan fasilitas tadi, kita juga akan mendapatkan servis makan 1 kali. Nanti servis makan 1 kalinya ada di Ngawi, di Duta, rumah makan Duta 3 yang baru ya teman-teman ya. Aku belum pernah nih ke Duta 3 yang baru, jadi nanti aku sekalian nyobain di mana sih kemewahan rumah makan Duta 3 yang baru yang dekatnya exit tol Ngawi itu ya. Itu. Dan aku penasaran banget nih sama servis makannya PO Harapan Jaya Suite Class ini, apakah sama seperti servis makannya yang kelas lain ya, Harapan Jaya yang kelas lain, VIP, patas atau eksekutif. Nah aku penasaran banget nih. Harusnya sih beda ya, harusnya ya gitu, tapi kita nggak tahu lagi dah. Oh ya, aku mau komentarin sedikit nih tentang pemesanan tiket Harapan Jaya. Jadi aku ini pemesanan tiketnya kan via aplikasi ya, aku via aplikasi EasyBook gitu ya. Nah kemarin aku coba telepon di Pool Blitar ya teman-teman. Itu kalau pesen di Pool Blitar atau itu nggak bisa via telepon ya, jadi harus datang ke pool atau ke kantor langsung bayar gitu. Jadi nggak bisa telepon booking via transfer, nggak bisa. Kalau Pool Blitar ya aku nggak tahu kalau pool lain seperti apa, tapi kalau Pool Blitar katanya gitu. Jadi disarankan pemesanan via aplikasi EasyBook gitu ya. Tapi kalau EasyBooks itu dia EasyBook atau lainnya ya, itu biasanya harganya kan beda ya teman-teman ya. Harga agen, harga asli dari PO sama harga di aplikasi biasanya lebih mahal ya. Dan kalau di aplikasi itu ada tambahan biaya 10.000 tuh. Jadi kan nggak semua orang mau ya. Kalau aku sih nggak masalah ya ada tambahan biaya, tapi kan kalau semua orang kan belum tentu mau ya. Jadi aku saranin untuk ke depan semoga lah di Pool Harapan Jaya Blitar khususnya itu bisa pemesanan via transfer. Jadi booking via WA lalu transfer, itu kan lebih simpel, nanti datang ke hari H tinggal ngambil tiket gitu. Atau oh iya juga nggak bisa pesen di agen Harapan Jaya terdekat gitu loh. Jadi kan aku posisi di Malang, aku mau nyoba pesen di Harapan Jaya yang di Pool Malang yang di Kendal Payak Pagi Saji itu untuk keberangkatan dari Blitar itu nggak bisa. Jadi harus pesen di Pool Blitarnya juga. Padahal PO Harapan Jaya kan sudah online katanya tiketnya ya. Tiketnya sudah online, harusnya kan bisa lah di semua di semua kantor, toh uangnya kan sama masuk ke kas perusahaan juga ya gitu. Jadi ada sedikit saran lah ya supaya pemesanannya itu agak sedikit dipermudah gitu loh, entah tadi via telepon lalu langsung transfer atau bisa pesan di agen mana saja gitu untuk keberangkatan dari mana saja gitu. Oke, itu sekedar masukan untuk PO Harapan Jaya, semoga kedepannya semakin baik. Oh ya, ini ada satu lagi nih yang menurut aku Karoseri Tentrem harus mau koreksi juga. Nah untuk pijakan tangan di sebelah sini terlalu rendah, jadi aku kalau mau pijak tangan di sebelah sini harus gini jadi agak miring gini jadi kurang nyaman ya. Coba kalau pijakan tangannya di sini, panelnya ini agak dinaikin sedikit ya, di sinilah. Nah ini lebih enak ya kan, bisa sambil gini kan. Tapi kalau di sini ke bawahan gini, kalau mau mijak juga nggak enak ya. Jadi kalau gini juga nggak ada pijakannya juga nggak enak juga ya. Sebelah sini nggak ada pijakannya, sini nggak ada pijakannya juga nggak enak. Biasanya kalau orang mau pijakan gini santai lah ya, santai kan harus gini, harus
harus agak ke bawah gini, agak nyedok ke bawah gini, itu juga kurang nyaman sih. Nah ini catatan lagi untuk karoseri tantrum, tapi tidak apa-apa, ini memang kan produk pertamanya karoseri tantrum ya, jadi semoga ke depan ini juga bisa banyak direvisi lah ya. Karoseri lain aku lihat juga gitu kok, untuk produk pertamanya mereka juga sama, ada banyak kekurangan aku lihat, tapi semakin lama mereka terus menginovasi sehingga bisa menjadi lebih baik. Tapi untuk karoseri tantrum juga nggak apa-apa, ini merupakan salah satu inovasi yang oke, tapi perlu diperbaiki lagi. Semoga kedepannya semakin banyak bis yang menggunakan Avante Priority ya, seperti ini contohnya. Tapi dari segala kelebihan dan kekurangannya, aku tetap merekomendasikan kok Armada ini untuk bisa menjadi armada pilihan kamu ketika kamu melakukan perjalanan dari Blitar, Tulungagung, Nganjuk, lalu Kediri, Madiun, ke Jakarta dan sekitarnya. Karena memang Armada ini tergolong nyaman, oke nyaman banget. Sasisnya sudah Scania K360 ini sudah oke banget gitu, dan memang Harapan Jaya ini mengutamakan keselamatan ya teman-teman. Jadi emang di tol walaupun kecepatannya nggak serobot bis-bis lain tapi tetap selamat gitu loh. Jadi kecepatannya standar, dia kecepatan 100 km per jam lah paling enggak ya di tol. Jadi ini sangat mengutamakan keselamatan, dan aku salut juga dengan pelayanannya, dengan krunya juga oke banget untuk Harapan Jaya. Jadi aku tetap merekomendasikan armada ini supaya bisa menjadi armada pilihan kamu ketika kamu berpergian. Itu mau makan Duta 3, nggak jauh dari gerbang tol. Jadi exit Tol Ngawi, belok kiri langsung sudah sampai rumah makan Duta 3. Masih terminal dulu Pak ya? Iya, wajib. Ya Tuhan, muter. Oke, sekarang jam setengah 6 kurang 15:25. Kita sudah sampai di rumah makan Duta 3 di Ngawi. Ini baru rumah makannya. Anak mobil. Anak mobil. Oh, dapat kawan. Oke Pak. Oke teman-teman, kita lakukan servis makan dulu di rumah makan Duta 3. Nah ini pertama kalinya aku masuk rumah makan Duta 3. Ini kesan pertamanya luas ya, luas banget rumah makan Duta 3. Dan tertata rapi karena masih baru ya. Semoga bisa bertahan selanjutnya, terus suasananya seperti ini ya, terus kejaga kebersihannya, kerapiannya. Ini ada stand-standnya macam-macam ya. Ini ada PO Tamijaya, PO Mansion, PO KI Entrance di sini. Ini ada PO Sedia Mulia, Safari, Medali Mas. Untuk Harapan Jaya di sebelah sini. Karena menu paketannya beda-beda. Ini toiletnya sebelah sini, dan di bagian belakang rumah makan Duta 3 ini juga ada parkir. Jadi ada parkir depan sama parkir belakang. Ini parkir belakangnya. Luas banget ya halamannya rumah makan Duta 3. Ini aku mau ke toilet dulu. Nah ini sekarang kita lagi antri untuk menukarkan kupon makannya. Ini dapat snack makan malam ya. Kalau makan siangnya ini nggak ada sih, dapat snack makan malam. Kita tukerin ke orangnya dulu. Lima ya? Iya. Ini rumah makan Duta ini banyak ya yang servis makan di sini. Harapan, Gunung Harta sini juga.
Dan untuk standnya Harapan Jaya di sini, ini yang kelas luxury-nya. Nggak tahu ya, kelas luxury sama kelas eksekutif menunya sama nggak ya? Kalau standnya sih beda kayaknya. Tapi nggak tahu menunya sama apa nggak sama yang kelas eksekutif dan lain-lain. Di situ ada VIP room, nggak tahu VIP room nih kelas apa? Apa semua bisa di sana juga? Atau ruang pertemuan juga? Nah, dia servis makannya untuk PO Harapan Jaya. Nasi putih, lalu ada bihun, lalu lauknya ada itu sayur-sayuran sama ada ayam. Kayaknya standar ya, sama kayak kelas eksekutif servis makannya. Gak ada yang spesial untuk kelas sleeper. Oke, ini menu makan malam kita dari PO Harapan Jaya kelas sleeper. Kayaknya nggak ada perbedaan ya kelas sleeper sama kelas eksekutif dan lain sebagainya. Kayaknya menunya sama deh. Ini aku ambil nasinya sedikit aja, bihunnya agak banyak. Terus ada ini ayam, ada tempe, lalu ada sayur-sayuran di semacam sop, sama ini aku ngambil sayuran-sayuran kering juga. Lalu ada kerupuknya. Minumnya bisa milih ya, ada es teh atau ada apa ini? Sirup. Aku ngambil sirup. Oke, selamat makan. Udah lapar ya, tadi nge-review terus belum makan. Nah, teman-teman, kalau tampilan malamnya seperti ini ya, teman-teman. Tampilan malam dari Armada Avante H9 yang priority. Jadi dari luar nih emang kelihatan mewah banget ya. Dalamnya ini udah kelihatan beda, udah kelihatan cahayanya udah kelihatan elegan banget itu loh. Bisa ditambah dengan strobo. Ini strobonya juga membuat tambah elegan ya. Tulisannya trayek lalu kelas gitu. Nah, ini dari depannya sudah kelihatan gagah pol. Wah, keren banget ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton video part 1 pasti kan nggak tahu ya review eksterior dari bis ini. Nah, aku mau jelasin singkat nih tentang eksteriornya. Nah, bis ini menggunakan sistem kamera mirror cam. Ini kameranya di sini, teman-teman. Nah, di sini nggak model kameranya, jadi nggak ada spion konvensionalnya. Lalu di tengah situ lah, itu di atas itu. Nah, di situ juga ada kameranya. Jadi kameranya di setiap sisi, di belakang juga ada, di bagian depan ini juga ada. Jadi banyak kameranya, dan dia menggunakan kamera model CCTV seperti yang tadi kita bisa lihat ya. Nah, keunggulannya apa aja udah aku jelasin di video part 1. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 bisa nonton di video part 1-nya. Link video di kolom deskripsi ya. Dan dia gambar kudanya besar banget ya. Beda dengan Armada Harapan Jaya yang biasa. Ini gambar kudanya kecil di sini, tapi kalau ini langsung pasang di kaca seperti ini. Karena emang nggak ada space ya, nggak ada space untuk nempelin kuda di bodinya, jadi terpaksa ditaruh di kaca. Tapi justru menurut saya dengan adanya kuda di kaca ini tambah elegan ya, jadi udah nggak kelihatan polos gitu loh, tambah kelihatan elegan lah menurut saya. Karena ini aku mau review dikit ya, mumpung penumpangnya belum naik. Nah, ini dia menggunakan chassis Scania K360iP Matic ya, jadi nggak ada transmisinya. Dan ini kameranya teman-teman, jadi kalau kalian belum nonton video part 1, nah kameranya model gini teman-teman ya, jadi model kamera CCTV seperti itu. Nah, untuk interiornya seperti ini. Wah, benar-benar seperti hotel berjalan teman-teman ya. Jadi interiornya ini full kelas sleeper, full tiduran teman-teman. Jadi ada 2 deck, ada deck atas dan deck sleeper bawah. Yang atas ini nomornya 1A, ada 2A, 3A, dan selanjutnya kalau bawah ini nomor angkanya double, 1AA, 2AA, 1BB, 2BB. Jadi kalau teman-teman mau naik, kalau yang pesen yang nomornya double ini berarti dia di deck yang bagian bawah. Tergantung teman-teman sih mau yang di bawah atau yang atas. Kalau aku sih dengan yang atas ya. Nah, di bagian tengah sini juga ada toilet teman-teman. Nah, di bagian sini ada toiletnya. Toiletnya gabung sama smoking area. Nah, jadi seperti ini. Di pintu tengah, tapi pintu tengahnya nggak digunakan karena digunakan untuk smoking area sama toilet. Nah, toiletnya seperti ini. Bisa digunakan saat bis berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Oke, di bagian belakang ini ada dispensernya teman-teman. Nah, di bagian belakang sini ada dispenser yang bisa kamu gunakan untuk bikin kopi, teh, dan lain sebagainya. Di sini juga disediakan gula, ada sendoknya, ada dan lain sebagainya lah. Ini. Dan ini ada untuk krunya, peralatan baju-baju untuk krunya. Oke, ini persiapan berangkat kembali dari rumah makan Duta. Nah,
ini begitu kita habis servis makan langsung dikasih snack lagi. Jadi ada ini better, ada macam-macam, ada banyak snacknya, ada air mineral juga. Jadi snacknya melimpah ya. Nyuwun sewu tiketnya Pak. Oh iya. Iya. Nah oke teman-teman, ini kita baru selesai servis makan di rumah makan Duta. Jadi di rumah makan Duta 3 itu kita diberikan kesempatan 30 menit untuk melakukan servis makan, maupun kalau mau sholat juga bisa ya, ke sholat, ke toilet dan lain sebagainya, istirahat. Nah ini tadi aku cukup shock ya dengan servis makannya di Duta, khususnya untuk kelas sleeper ya. Jadi ternyata nggak ada perbedaan servis makan antara kelas VIP, kelas eksekutif maupun kelas sleeper yang aku naikin ini. Jadi untuk menu makannya semua sama gitu. Nah ini menjadi salah satu masukan juga untuk PO Harapan Jaya. Semoga kedepannya ini untuk kelas sleeper atau kelas suite kelas ini diberikan servis makan yang berbeda dengan menu yang lebih enak gitu, istilahnya lebih lengkap gitu ya. Nah karena seperti di PO lain juga ada yang menerapkan seperti itu, dan itu sangat diapresiasi banget ya gitu. Jadi tadi aku juga sempat bicara sama penumpang ya, emang mereka juga mengeluhkan seperti itu ya. Jadi untuk servis makannya emang untuk kelas sleeper ini kurang ya. Jadi walaupun tempatnya di Duta 3 tuh nyaman, tapi kalau servis makannya untuk kelas sleeper kurang kan jadi kayak gimana, sayang sekali ya. Nah ini semoga PO Harapan Jaya kedepannya bisa memperbaiki soal servis makan di kelas sleeper ini, agar penumpang kelas sleeper setidaknya mendapatkan servis makan di ruangan khusus dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik gitu. Tapi untuk fasilitas snack dan lain sebagainya aku salut nih sama PO Harapan Jaya. Jadi tadi setelah servis makan itu, begitu aku sampai tempat tidurku ini ada kotak. Nah itu kotak itu ternyata isinya snack lagi. Jadi tadi sebelum berangkat awal berangkat tadi siang itu kita dikasih juga ya, ada snack, ada air mineral ini Aqua 600 ml, lalu ada apa namanya, kopi, teh gitu. Sekarang setelah servis makan dikasih snack lagi gitu, dan kita bisa bikin kopi sepanjang perjalanan. Nah tapi untuk fasilitas seperti itu kan di bis kelas eksekutif yang lain juga ada gitu ya. Jadi untuk kelas sleeper setidaknya diberikan fasilitas yang oke lah untuk servis makannya. Nah kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjadi masukan untuk PO Harapan Jaya. Perut kenyang, mata pun mulai terasa ngantuk. Saya pun memutuskan untuk tidur, mumpung suasananya sangat mendukung nih, ditambah hujan deras di luar sana. Tinggal pasang bantal dan tarik selimut deh. Eman-eman kan naik bis sleeper, tapi kalau gak dipakai untuk tidur. Apaan? Ketipu saya.
biasanya kebak baik Nusantara Putra Remaja kau udah sekali Oke teman-teman, sekarang jam 9 malam, ini sudah sampai di rumah makan Sari Rasa di Weleri. Nah, di sini itu penumpangnya nggak turun ya, tapi cuma kontrolan. Jadi ya kontrolan dari kru itu cuma paling nggak sampai 5 menit langsung kita berangkat lagi. Jadi di sini nggak turun sama sekali. Jadi tetap di dalam bis. Ini cuma aku mau ngambil gambar, ngambil foto-foto, jadi itu sebentar. Nah, tadi perjalanannya selama ini udah melewati perjalanan selama 8 jam. Dari Tulungagung sudah 8 jam ini perjalanannya. Dan perkiraan sampai Jakarta mungkin kalau lancar nggak ada hambatan jam 4 pagi lah sudah sampai Jakarta. Overall nyaman banget ya, tadi aku ketiduran dari rumah makan Duta. Habis makan itu aku ketiduran. Sampai sekarang hujannya nggak berhenti teman-teman. Jadi dari tadi Kediri sampai sekarang nggak berhenti hujannya, tetap hujan terus di tol. Di tol pun hujannya deras banget. Dan ini nanti rencananya dari Weleri ini kita langsung tol langsung sampai Jakarta, mungkin nurunin penumpang di Bekasi. Murah-murah yang tak dibuka. pokoknya Jerone ayo malah. gitu kan sempat mati ya kamera ini. Oleh ibu mah. Biasanya bek ya Sari Rasa biasanya. Lagi kita begini kan. Iya di sini. Naik kunci gini. Tadi untuk kita nggak separah ini pak ya. Ya, tutup aja. Ini bentar lagi panjang. Jembatan terindah Indonesia. Hah? Ini jembatan terindah Di Semarang. Kali Kuto. Kalau Sari Rasa gak tangi, berarti kan perjalanannya wis nyaman gitu.
Ikannya dalam nih. Oh, jebol ya Pak ya? Masuk Iya. Mas. Masuk. Ini. Yang rogol, kalem. Terus, terus. Hop. Yo yang. Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya. Teman-teman, setelah melewati perjalanan 14 jam setengah dari Tulungagung, akhirnya aku tiba di poolnya Harapan Jaya di Grogol di Jakarta Barat. Nah, perjalanannya benar-benar memuaskan bersama Harapan Jaya, benar-benar nyaman, tidurnya pulas banget karena selain armadanya nyaman, suspensinya empuk, drivernya pun gaya nyetirnya itu enak banget. Jadi dia itu mementingkan kenyamanan penumpang emang ya, karena jalannya 90 sampai 100 km per jam. Jadi benar-benar sangat mementingkan kenyamanan, apalagi untuk bis kelas sleeper ini dengan jalan 90 sampai 100 km per jam itu nyaman banget, tidurnya tuh enak banget, apalagi di sepanjang perjalanan hujan. Nah, oke deh, kalian wajib coba bis ini ya. Untuk sementara jalannya dari Tulungagung ke Bitung, tapi untuk daerah Jakartanya Jabodetabek bisa turun di Cikarang, Bekasi, atau di Grogol untuk daerah Jakartanya. Setelah itu dia langsung putar lagi, masuk tol lagi, turun di Bitung. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andrew Transportation Gallery agar tak ketinggalan berbagai video menarik lainnya. Oke, setelah menurunkan penumpang di Grogol, dia langsung lanjut lagi ke Bitung tujuan terakhirnya. Dia langsung masuk tol lagi, turun di Bitung.